Dikira cuma mau hartanya karena mau menikahi nenek-nenek, pria kerdil ini dihina habis-habisan. Tak disangka, kebenaran yang terungkap membuat semua tercengang. Matahari pagi perlahan naik di ufuk timur, menyinari desa kecil yang tenang dengan cahaya lembut. Desa itu tampak seperti biasa. Wanita-wanita berjalan ke pasar dengan keranjang anyaman di tangan. Anak-anak berlarian di jalan setapak, dan para pria duduk di warung kopi sambil mengobrol tentang panen terakhir. Namun, hari itu, ada sesuatu yang tidak biasa mengguncang rutinitas damai mereka. Di balik pagar bambu yang melingkupi rumah Bu Darmi, sebuah acara besar sedang berlangsung. Tenda-tenda warna-warni dipasang di halaman depan, meja-meja penuh dengan hidangan lezat tersusun rapi, dan suara gamelan mengalun pelan, menciptakan suasana meriah. Hari itu adalah hari pernikahan Bu Darmi, seorang nenek berusia 70 tahun, yang dikenal sebagai janda kaya di desa. Namun, bukan usianya yang menjadi sorotan, melainkan sosok mempelai prianya. Damar, pria yang berdiri di samping Bu Darmi, tampak sangat berbeda dari apa yang warga bayangkan. Tubuhnya pendek, tidak lebih dari 150 cm, dengan postur yang kurus dan penampilan sederhana. Ia mengenakan setelan jas hitam yang tampak agak longgar di tubuhnya, tapi senyumnya begitu tulus saat ia menggenggam tangan Bu Darmi. Di mata Bu Darmi, ada kilauan kebahagiaan yang jarang dilihat orang dalam beberapa dekade terakhir. Namun bagi warga desa, pernikahan ini adalah bahan omongan yang tak ada habisnya. Saat pasangan itu berdiri di depan tamu undangan untuk melaksanakan prosesi adat, bisikan-bisikan mulai terdengar di antara para tamu. Ya ampun, lihat dia. Apa yang Bu Darmi pikirkan? Celetuk seorang ibu paruh baya kepada temannya. Matanya tertuju pada Damar dengan pandangan skeptis. Tidak mungkin dia benar-benar mencintainya. Pasti hanya ingin hartanya, tambah temannya dengan nada sinis. Di sudut lain, keluarga Bu Darmi juga tidak kalah geram. Andi, anak sulung Bu Darmi, duduk dengan wajah cemberut, tangannya mengepal erat di bawah meja. Ia bahkan menolak untuk berdiri saat diminta memberikan restu kepada kedua mempelai. Adiknya Siti mencoba menenangkan, tapi ekspresi kecewa di wajahnya juga sulit disembunyikan. Bagaimana bisa ibu melakukan ini? Usianya sudah 70 tahun. Dan dia itu siapa? Seorang kerdil tanpa pekerjaan jelas. Gerutu Andi dengan suara cukup keras sehingga beberapa tamu di dekatnya mendengarnya. Bu Darmi, yang tampaknya menyadari semua bisikan dan tatapan sinis itu, tetap tenang. Ia menatap Damar dengan senyum lembut, seolah-olah dunia di luar mereka berdua tidak ada artinya. Ketika diminta memberikan sepatah kata, ia berdiri dengan tegak. Meskipun tubuhnya yang renta terlihat rapuh, "Aku tahu banyak dari kalian mungkin tidak mengerti keputusanku," katanya dengan suara mantap, namun penuh kelembutan. "Tapi aku sudah hidup cukup lama untuk tahu apa yang terbaik untuk diriku sendiri. Aku melihat ketulusan dalam diri Damar, sesuatu yang belum pernah kulihat sejak suamiku meninggal. Dan itulah yang membuatku yakin bahwa ia adalah pilihan yang tepat." Ucapan itu tidak mengubah pandangan banyak orang. Beberapa tamu bahkan meninggalkan acara lebih awal, sementara yang lain hanya bertahan karena tidak enak hati. Namun, bagi Bu Darmi, semua itu tidak penting. Yang ia pedulikan hanyalah pria di sampingnya, yang kini menatapnya dengan mata penuh rasa syukur. Setelah acara selesai, Bu Darmi dan Damar duduk berdua di beranda rumah mereka. Udara malam yang sejuk membawa aroma bunga melati dari halaman belakang. Damar menggenggam tangan Bu Darmi dengan lembut, matanya penuh dengan kehangatan. "Kau tahu, aku tidak peduli dengan apa yang mereka katakan," ujar Damar pelan. "Yang penting, bagiku adalah kau bahagia." Bu Darmi tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Aku juga tidak peduli dengan omongan mereka. Selama ini, aku hanya ingin seseorang yang mencintaiku apa adanya. Dan kau adalah jawaban doaku." Mereka saling berpandangan sejenak, lalu tertawa kecil. Di tengah semua hinaan dan tuduhan, mereka merasa seperti dua jiwa yang akhirnya menemukan tempat berlabuh. Namun mereka tidak tahu bahwa pernikahan ini baru permulaan dari badai yang akan datang. Warga desa dan keluarga Bu Darmi tidak akan berhenti begitu saja. Mereka akan terus mencari cara untuk membuktikan bahwa
Damar hanyalah pria oportunis yang mengincar harta Bu Darmi. Dan di balik sikap rendah hati Damar, ada rahasia besar yang belum terungkap. Rahasia yang akan mengubah segalanya. Hari-hari setelah pernikahan Bu Darmi dan Damar tidak membawa ketenangan bagi mereka. Sebaliknya, desas-desus tentang pernikahan itu semakin berkembang liar, seperti api yang menyambar jerami kering. Di warung kopi, di pasar, bahkan di sumur umum, warga desa tak henti-hentinya membicarakan pasangan yang dinilai aneh itu. "Kau dengar kabar terbaru?" tanya seorang ibu kepada tetangganya saat mengantre air di sumur. Katanya, pria itu, Damar, hanya pura-pura baik. Dia pasti punya rencana. "Jahat!" tetangganya mengangguk setuju. "Aku juga dengar begitu. Coba lihat saja, dia selalu pakai baju lusuh, tapi tiba-tiba bisa nikahi janda kaya. Jelas-jelas ada sesuatu yang tidak beres." Di sudut lain desa, anak-anak Bu Darmi juga tidak tinggal diam. Andi, si sulung, tampak semakin marah setiap kali mendengar cerita baru tentang Damar. Ia mulai mencari cara untuk membongkar kebohongan pria itu. Sementara itu Siti, adiknya, meskipun lebih tenang, tetap merasa malu dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang keluarganya. "Kenapa ibu harus menikah lagi? Apalagi dengan orang seperti dia?" Keluh Andi suatu sore saat makan malam bersama Siti. "Apa dia pikir kita tidak bisa menjaga ibu? Atau jangan-jangan dia benar-benar ingin menguras hartanya?" Siti menghela napas panjang. "Aku juga tidak mengerti, Kak. Tapi mungkin kita harus bicara langsung dengan ibu. Siapa tahu ada alasan lain." Namun pembicaraan itu tidak pernah terjadi. Alih-alih mendekati Bu Darmi, Andi memutuskan untuk bertindak sendiri. Suatu pagi, ia mendatangi rumah Bu Darmi tanpa pemberitahuan. Saat pintu dibuka oleh Damar, wajah Andi langsung berubah masam. "Aku ingin bicara denganmu," kata Andi dengan nada dingin. Matanya menyapu tubuh Damar dari kepala hingga kaki. Damar tersenyum ramah, meskipun ia tahu maksud kedatangan Andi tidak baik. "Silakan masuk. Ada apa?" Andi melangkah masuk dengan langkah kasar, langsung duduk di kursi ruang tamu tanpa diminta. "Aku ingin tahu apa tujuanmu menikahi ibu. Jangan bilang kau benar-benar mencintainya. Kau hanya ingin hartanya, kan?" Damar tidak langsung menjawab. Ia duduk di kursi di hadapan Andi, matanya tetap tenang. "Aku mencintai Bu Darmi karena dia adalah wanita luar biasa. Aku tidak peduli dengan harta atau status sosialnya. Tapi bagaimana bisa kau hidup layak? Kau bahkan tidak punya pekerjaan jelas," balas Andi dengan nada mengejek. "Jangan coba-coba bohong padaku. Kalau kau berani menyentuh 1 rupiah pun dari uang ibu, aku akan bawa ini ke pengadilan." Damar tersenyum tipis, seolah ia sudah memperkirakan reaksi ini. "Aku tidak akan melakukan apapun yang merugikan Bu Darmi. Kau bisa percaya atau tidak, tapi aku menikahinya karena cinta, bukan karena harta." Andi mendengus, wajahnya penuh kemarahan. "Kita lihat saja nanti. Aku akan terus mengawasimu." Sementara itu, di luar rumah, para tetangga semakin berani menunjukkan rasa tidak suka mereka. Setiap kali Bu Darmi dan Damar berjalan bersama di desa, mereka selalu menjadi pusat perhatian. Ada yang berbisik-bisik, ada yang tertawa sinis, bahkan ada yang sengaja melempar komentar pedas. "Wah, bujang tua dapat janda kaya," celetuk seorang pria paruh baya saat melihat mereka lewat. Bu Darmi hanya tersenyum, berusaha tidak memedulikan ejekan itu. Namun, ia bisa merasakan genggaman tangan. Damar sedikit mengencang, tanda bahwa ia juga terluka oleh perkataan-perkataan itu. "Kau tidak apa-apa?" tanya Bu Darmi pelan saat mereka sampai di rumah. Damar mengangguk, meskipun senyumnya terlihat dipaksakan. "Aku baik-baik saja. Yang penting, kau bahagia, Bu." Namun dalam hati, Damar mulai merasa curiga. Ia sadar bahwa semua tuduhan ini tidak datang begitu saja. Pasti ada seseorang, atau beberapa orang, yang sengaja menyebarkan isu buruk tentang dirinya. Dan ia mulai curiga bahwa Andi adalah salah satu dalangnya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sulit bagi Bu Darmi dan Damar. Hinaan dari warga desa tidak hanya berhenti pada bisikan-bisikan di belakang punggung,
tetapi mulai berubah menjadi tindakan nyata yang menyakitkan. Ada yang sengaja melempar sampah ke halaman rumah mereka, ada yang memutus aliran air bersih ke rumah Bu Darmi dengan dalih perbaikan pipa. Bahkan beberapa pedagang di pasar menolak melayani mereka. Namun, yang paling menyakitkan adalah sikap keluarga Bu Darmi sendiri. Andi semakin agresif, sering datang tanpa diundang untuk memeriksa kondisi ibunya. Ia bahkan membawa seorang pengacara untuk mengancam Damar agar menandatangani surat perjanjian pranikah yang melarangnya mengakses harta benda Bu Darmi. "Aku sudah bilang padamu, aku tidak tertarik pada hartanya," kata Damar dengan tenang, meskipun matanya menyiratkan rasa jengkel. "Tapi kalau kau merasa lebih tenang dengan surat itu, silakan saja." Andi menyeringai sinis. "Kita lihat saja nanti. Kalau aku menemukan satu bukti saja bahwa kau memanfaatkan ibu, aku akan memastikan kau tidak punya tempat di desa ini." Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi suatu pagi. Saat matahari baru saja muncul di Cakrawala, sebuah mobil mewah Ferrari merah terparkir di depan rumah Bu Darmi. Warga desa yang biasanya sibuk dengan rutinitas pagi, mereka langsung berhenti dan menatap kendaraan itu dengan mata terbelalak. Pengemudinya adalah seorang pria berjas rapi, yang turun dengan gerakan anggun dan langsung masuk ke halaman rumah Bu Darmi. "Wah, siapa dia? Apa hubungannya dengan Damar?" bisik seorang ibu kepada tetangganya. Matanya penuh rasa penasaran. Pria itu ternyata asisten pribadi Damar. Ia datang membawa dokumen-dokumen penting yang harus ditandatangani oleh Damar. Namun, kedatangannya tidak luput dari perhatian warga. Beberapa orang mulai bergunjing lagi, kali ini dengan nada berbeda. "Mungkin dia benar-benar punya uang," gumam salah satu pria paruh baya, suaranya penuh keraguan. "Tapi kenapa dia menikahi Bu Darmi?" Beberapa hari kemudian, Damar mengundang seluruh warga desa untuk berkumpul di balai desa. Awalnya banyak yang enggan datang, mengira ini hanya upaya Damar untuk mencari simpati. Namun, rasa penasaran akhirnya membuat mereka berbondong-bondong mendatangi acara tersebut. Di balai desa, suasana tegang. Warga duduk dengan ekspresi campur, aduk. Ada yang skeptis, ada yang marah, tapi juga ada yang penasaran. Damar berdiri di depan mereka, dengan Bu Darmi di sisinya. Ia tersenyum tenang, lalu mulai berbicara. "Aku tahu banyak dari kalian tidak percaya pada pernikahanku dengan Bu Darmi," katanya dengan suara mantap. "Kalian mengira aku hanya pria miskin yang ingin menumpang hidup. Tapi hari ini, aku ingin mengungkapkan kebenaran." Ia memberi isyarat kepada asistennya, yang kemudian membuka sebuah kotak besar berisi dokumen-dokumen legal. Damar mengambil salah satunya dan menunjukkannya kepada warga. "Inilah dokumen kepemilikan tanah dan bangunan di desa ini. Aku adalah pemilik perusahaan properti besar yang telah menguasai sebagian besar lahan di sini. Selama ini, aku sengaja menyembunyikan identitasku karena aku ingin mencari pasangan yang benar-benar mencintaiku apa adanya, bukan karena kekayaanku." Warga terdiam. Mata mereka melebar, napas mereka tercekat. Beberapa orang saling berbisik, tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Bahkan keluarga Bu Darmi, termasuk Andi, tampak terkejut dan malu. Anda pemilik tanah-tanah kami?" tanya seorang pria tua dengan suara bergetar. Damar mengangguk. "Ya, dan aku tahu beberapa dari kalian masih memiliki hutang cicilan kepada perusahaanku, tapi aku tidak memanggil kalian ke sini untuk menagih hutang itu. Sebagai gantinya, aku ingin kita bekerja sama untuk membangun desa ini menjadi lebih baik. Aku akan memberikan modal usaha kepada setiap keluarga yang membutuhkan. Asalkan kalian mau berusaha dan saling membantu." Ruang balai desa sunyi sesaat, hanya terdengar suara napas berat para warga. Kemudian, satu persatu mulai berdiri, menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Mereka menyadari betapa salahnya mereka telah menilai Damar hanya dari penampilannya. Andi, yang biasanya keras kepala, kali ini tidak bisa berkata apa-apa. Ia menatap Damar dengan mata penuh rasa bersalah, lalu berlutut di hadapannya. "Maafkan aku, Pak. Aku salah menilai Bapak." Damar tersenyum tipis. "Tidak apa-apa. Yang penting sekarang adalah kita melangkah maju bersama." Bu Darmi,
yang berdiri di samping Damar, merasa lega. Ia tahu bahwa kebenaran ini tidak hanya membuktikan ketulusan Damar, tetapi juga mengajarkan warga desa tentang arti mencintai tanpa prasangka. Setelah pengungkapan kebenaran di balai desa, suasana di desa berubah drastis. Warga yang sebelumnya memandang rendah Damar kini mulai melihatnya dengan rasa hormat dan malu. Beberapa orang bahkan mendatangi rumah Bu Darmi untuk meminta maaf secara pribadi. Namun, Damar tidak pernah menunjukkan tanda-tanda dendam atau kemarahan. Ia hanya tersenyum lembut dan berkata, "Tidak apa-apa. Kita semua bisa belajar dari kesalahan." Namun, niat Damar tidak berhenti pada sekadar memberikan maaf. Ia memiliki rencana besar untuk desa itu, rencana yang akan mengubah hidup banyak orang. Suatu pagi, Damar mengumpulkan warga di halaman depan rumah Bu Darmi. Di sana, ia telah menyiapkan meja-meja panjang yang dipenuhi dokumen-dokumen aplikasi pinjaman usaha, serta beberapa contoh produk hasil kerajinan tangan dan pertanian. Saat warga mulai berkumpul, Damar berdiri di depan mereka dengan sikap tenang namun penuh semangat. "Aku ingin membantu kalian," katanya dengan suara mantap. "Aku akan memberikan modal usaha kepada setiap keluarga yang membutuhkan. Tapi ada satu syarat. Kalian harus bekerja keras dan saling membantu. Aku tidak ingin uang ini hanya digunakan untuk konsumsi sehari-hari. Aku ingin kalian membangun sesuatu yang bermanfaat bagi desa ini." Warga terdiam sejenak, lalu mulai berbisik-bisik. Ada yang tampak ragu, tapi banyak juga yang merasa tertarik. Seorang ibu muda maju selangkah, matanya penuh harapan. "Pak, aku punya ide untuk membuat kerajinan tangan dari daun pandan. Tapi selama ini aku tidak punya modal untuk membeli alat-alatnya," katanya pelan. Damar tersenyum. "Itu ide yang bagus. Silakan isi formulir aplikasi dan tim kami akan membantu memulai usahamu." Satu persatu, warga mulai maju untuk mengajukan ide-ide mereka. Ada yang ingin membuka warung makan, ada yang ingin beternak ayam, bahkan ada yang ingin mencoba bertani organik. Damar mendengarkan setiap ide dengan penuh perhatian, memberikan masukan jika diperlukan, dan menjanjikan dukungan penuh. Namun, tidak semua orang langsung menerima tawaran itu. Andi, anak sulung Bu Darmi, masih merasa malu dan ragu. Ia khawatir bahwa ini hanyalah cara Damar untuk membeli simpati warga. Suatu sore, ia mendatangi rumah Bu Darmi dengan langkah gugup. "Maafkan aku, Bu," katanya dengan suara bergetar. Aku salah menilai Pak Damar. Tapi aku masih belum yakin dengan niatnya. Apa dia benar-benar ingin membantu kita?" Bu Darmi tersenyum lembut. "Andi, aku sudah hidup cukup lama untuk tahu mana yang tulus dan mana yang palsu. Damar bukan pria yang seperti kau bayangkan. Dia punya hati yang besar, dan aku yakin niatnya adalah untuk kebaikan kita semua." Andi terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Kalau begitu, aku akan coba percaya padanya." Beberapa minggu kemudian, desa mulai berubah. Warung-warung baru bermunculan di sudut-sudut jalan. Lapak kerajinan tangan mulai ramai dikunjungi pembeli. Dari desa tetangga, dan lahan-lahan, tidur yang dulunya kosong kini dipenuhi tanaman produktif. Warga yang sebelumnya jarang berbicara satu sama lain, kini bekerja sama, saling membantu dalam proyek-proyek kecil mereka. Bu Darmi dan Damar sering terlihat berkeliling desa, memberikan dukungan moral kepada warga yang sedang membangun usaha mereka. Mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, bukan hanya karena kekayaan Damar, tapi karena ketulusan dan kerendahan hatinya. Namun, di balik semua itu, Damar memiliki alasan pribadi mengapa ia memilih untuk membantu desa ini. Suatu malam, saat ia dan Bu Darmi duduk berdua di beranda, ia akhirnya membuka rahasia terakhirnya. "Aku tidak hanya melihat ketulusan dalam dirimu, Bu," katanya pelan. "Aku juga melihat potensi besar di desa ini. Aku ingin membuktikan bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari uang, tapi dari hubungan antar manusia. Dan aku ingin kita membangun tempat ini bersama-sama, sebagai keluarga." Bu Darmi tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Kau benar, Dam. Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang semua orang yang hidup di sini." Mereka saling berpegangan tangan,
merasakan kedamaian yang lama tidak mereka rasakan. Damar mungkin datang sebagai pria misterius yang direndahkan oleh dunia, tapi kini ia telah membuktikan bahwa cinta dan kebaikan hati bisa mengubah segalanya. Beberapa bulan telah berlalu sejak Damar mengungkapkan kebenarannya dan mulai membantu warga desa membangun usaha mereka. Desa yang dulunya tenang, tapi penuh prasangka kini berubah menjadi tempat yang penuh semangat dan kerjasama. Setiap sudut desa tampak hidup, warung-warung baru ramai dikunjungi, lapak kerajinan tangan dipenuhi pembeli dari luar desa, dan ladang-ladang hijau kembali subur dengan hasil panen yang melimpah. Namun, perubahan terbesar bukan hanya terjadi pada fisik desa itu sendiri, melainkan juga pada hati warganya. Mereka yang dulu saling curiga dan merendahkan satu sama lain kini bekerja bersama, saling mendukung dalam setiap langkah kecil menuju kemajuan. Hubungan antar warga semakin erat, dan bahkan keluarga Budarmi akhirnya menerima Damar sebagai bagian dari keluarga. Suatu sore, Andi datang ke rumah Budarmi dengan wajah penuh rasa malu. Ia membawa sekantong besar buah-buahan segar sebagai hadiah, meskipun tangannya gemetar saat menyerahkannya kepada Damar. "Pak Damar, aku benar-benar minta maaf atas semua yang telah aku katakan dan lakukan," katanya dengan suara bergetar. "Aku salah menilai Bapak. Ternyata Bapak adalah orang yang luar biasa." Damar tersenyum lembut, menerima kantong buah itu dengan tulus. "Tidak apa-apa, Andi. Aku senang kau sudah bisa melihat dengan cara yang berbeda sekarang." Andi mengangguk. Pelan matanya berkaca-kaca. "Terima kasih sudah membantu kami, Pak. Usaha warungku mulai berkembang, dan keluargaku bisa hidup lebih baik karena bantuan Bapak." Budarmi, yang berdiri di samping Damar, tersenyum bangga. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari rekonsiliasi yang lama dinantikan. Siti, adik Andi, juga mulai sering datang berkunjung, membawa cucu-cucunya untuk bermain di halaman rumah Budarmi. Suasana hangat dan kekeluargaan mulai terasa kembali. Namun meskipun banyak yang telah berubah, ada satu hal yang tetap sama, cinta antara Budarmi dan Damar. Pasangan itu tetap hidup sederhana meskipun mereka memiliki kekayaan luar biasa. Setiap pagi, mereka berjalan bersama menyusuri jalan-jalan desa, saling berpegangan tangan tanpa peduli pandangan orang lain. Mereka menjadi contoh nyata bahwa cinta sejati tidak melihat penampilan, status sosial, atau harta. Suatu hari, seorang anak kecil mendekati mereka saat mereka sedang duduk di bawah pohon rindang di dekat sungai. Anak itu menatap Damar dengan mata penuh rasa ingin tahu. "Om, kenapa Om pendek sekali?" "Om pendek?" tanyanya polos. Damar tertawa kecil, lalu berlutut agar tingginya sejajar dengan anak itu. "Beginilah tubuh Om nak, tapi ukuran tubuh tidak menentukan siapa kita. Yang penting adalah hati kita." Anak itu mengangguk pelan, meskipun masih belum sepenuhnya mengerti. Lalu ia bertanya lagi, kali ini kepada Budarmi. "Nenek, kenapa nenek mau menikah dengan Om Damar? Dia kan beda banget sama nenek." Budarmi tersenyum lembut, mengelus kepala anak itu dengan penuh kasih sayang. "Cinta itu bukan soal tinggi badan, uang, atau usia, nak. Cinta itu soal hati. Dan hati Om Damar adalah yang paling tulus yang pernah nenek temui." Anak itu tersenyum, lalu berlari kembali ke teman-temannya. Namun, kata-kata Budarmi terus bergema di hati warga desa, mengajarkan mereka arti sejati dari cinta dan penghargaan terhadap sesama manusia. Di malam-malam yang tenang, Budarmi dan Damar sering duduk berdua di beranda rumah mereka, menikmati angin malam yang sejuk. Di langit, bintang-bintang berkilauan seperti permata yang tersebar di atas kepala mereka. "Aku senang kita bisa melewati semua ini bersama-sama," kata Budarmi pelan. Suaranya penuh rasa syukur. Damar menggenggam tangannya erat. "Aku juga, Bu. Kita sudah membuktikan bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya, bahkan prasangka dan hinaan. Dunia." Mereka saling berpandangan sejenak, lalu tertawa kecil. Di tengah semua perubahan yang terjadi, satu hal tetap tidak berubah. Cinta mereka yang tulus dan tanpa syarat. Beberapa tahun kemudian, nama Damar dan Budarmi menjadi legenda di desa itu. Warga sering menceritakan kisah mereka kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, tentang bagaimana seorang pria kerdil dan seorang nenek tua
berhasil mengubah sebuah desa dengan cinta dan ketulusan. Patung kecil mereka pun didirikan di tengah desa, sebagai pengingat bahwa cinta sejati tidak pernah melihat batas fisik atau material. Di bawah patung itu, tertulis sebuah prasasti sederhana. Cinta sejati tidak melihat penampilan, status, atau harta. Cinta sejati melihat hati.